Syair ini menceritakan tentang keadaan Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Abu Lahab itu adalah salah satu pamannya Rasulullah. Abu Lahab ini sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam api neraka. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka Abu Lahab. Tapi subhanallah, walaupun Abu Lahab itu masuk ke dalam api neraka, walaupun Abu Lahab itu adalah orang yang memusuhi Rasulullah semasa hidupnya, tapi Abu Lahab diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keistimewaannya? Setiap hari Senin siksanya di dalam neraka diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari jari jemarinya Abu Lahab keluar air untuk dihisab. Dalam riwayat yang lain dikatakan api yang membakarnya di neraka kualitasnya agak didinginkan sedikit. Apa sebabnya? Sebabnya karena dulu ketika budak perempuannya Abu Lahab mendatangi Abu Lahab dan mengatakan, sesungguhnya saudara laki-lakimu yang bernama Abdullah telah memiliki seorang anak laki-laki yang tampan, kemudian diberikan nama Muhammad. Senang Abu Lahab. Akhirnya budak perempuan tersebut dibebaskan oleh Abu Lahab karena sudah memberitakan kabar gembira tentang kelahirannya Rasulullah. Cuma itu saja. Dan sekali seumur hidup bergembira dengan Rasulullah, habis itu nggak pernah lagi senang dengan Rasulullah. Bahkan menjadi orang yang membenci Nabi Muhammad. Apakah Allah diam? Apakah Allah tidak menganggap kebaikan tersebut? Tidak. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh Abu Lahab, dalam hal ini berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, dibalas juga dengan kebaikan oleh Allah, siksanya di neraka diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Abu Lahab. Maka bagaimana dengan kita yang alhamdulillah dari mulai kita lahir dari rahim ibu kita sudah diajarkan sholawat. Sampai saat ini di dalam hati kita ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Bahkan setiap perayaan Maulid kita ramaikan di masjid-masjid, di rumah-rumah, di surau-surau untuk memuliakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bisa memuliakan Nabi Muhammad, maka orang tersebut adalah orang yang mulia dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau sudah bisa memuliakan Rasulullah, berarti itu tanda di dalam hatinya ada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang tidak ada rasa mahabbah, tidak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad, masuk di bulan Rabiul Awal, dia menganggap bulan itu sama dengan bulan yang lain, tidak ada bedanya. Dia jadikan bulan tersebut bukan bulan yang istimewa. Bahkan dia tidak memperbanyak sholawat, dia tidak menghiasi dirinya dengan akhlaknya Rasulullah atau menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Itu tanda bahwasanya hati orang tersebut adalah hati yang mati. Allah katakan di dalam Al-Quran, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Hatinya sudah sakit, ya. Orang kalau hatinya sakit ini susah mengobatinya. Nggak ada yang bisa mengobatinya kecuali dirinya sendiri. Kalau kita sakit, ya sakitnya sakit dohir, kita sakit demam, minum paracetamol sembuh. Sakit gigi, minum obat sakit gigi sembuh. Tapi kalau sakitnya sakit hati, nggak ada. Mau kemana? Mau ke warung, beli apa? Beli obat sakit hati? Nggak ada. Ya, atau cari dokter praktek spesialis sakit hati? Nggak ada. Yang bisa mengobati siapa? Yang bisa mengobati ya diri kita sendiri. Cara
lagi penyakit hati, duduk di dalam majelis-majelis yang seperti ini. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mensifati daripada perkumpulan maulid ini di dalam kitabnya. Beliau katakan, masyi kama majma'il maulid yujallil guru. Tidak ada perkumpulan yang akan menghilangkan kesumpekan kecuali perkumpulan orang-orang yang mereka berkumpul untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Zawad taubatak yal asi idza batatu. Ini adalah saatnya kalian kalau mau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para ahli maksiat, zawad taubatak ya syahid idza batau. Ini adalah waktunya bagi orang-orang yang jauh dari Allah untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan maulid adalah perkumpulan yang mana di dalamnya dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan luar biasa, nikmat, indah. Bahkan dikisahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu, beliau kalau setiap masuk bulan maulid, beliau selalu mengadakan maulid di tempatnya beliau di kota Hadramut di sana, tepatnya di kota Seoul. Itu subhanallah, para ulama ketika beliau mengadakan maulid, mereka semuanya hadir semuanya tanpa terkecuali. Hingga akhirnya pada suatu ketika diadakan maulid di kota Seoul, para ahli tarikh mereka semuanya pergi semua ke Seoul kecuali ada satu orang. Satu orang ini dia gak mau pergi ke kota Seoul. Dia berkata di dalam hatinya, ngapain saya jauh-jauh pergi ke Seoul untuk hadir maulid, sedangkan saya tinggal di kota Tarim. Karena kota Tarim itu memiliki julukan kota seribu wali. Cukup saya berziarah ke makam Zambal. Di makam Zambal itu ada ratusan ribu para aulia, bahkan para sahabat ahlu badar ya Rasulullah juga ada dimakamkan di sana. Udah, akhirnya orang-orang pergi ke kota Seoul. Ini orang pergi ke pemakaman Zambal. Sampai di depan pemakaman Zambal, akhirnya ada seorang wanita tua. Wanita tua ini ternyata seorang waliyah juga, seorang wali. Ya, wanita tua ini bertanya kepada orang tersebut, wahai anak muda, kamu mau kemana? Saya mau berziarah ke dalam. Kata wanita tua itu, jangan sekarang, karena ahlu barzah, para penghuni kuburnya lagi nggak ada semuanya. Mereka semuanya lagi hadir di acara maulidnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, karena Rasulullah sedang hadir di kota Seoul. Subhanallah. Makanya kata beliau, ya hadur bihal Mustafa wa alih wa ashabil ghuyub. Ketika kita membaca sholawat, ketika kita membaca maulid, maka orang-orang soleh arwah mereka juga hadir. Maka para arwah anbiya wal mursalin mereka juga hadir. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita membaca maulid, maka Rasulullah juga hadir di dalam majelis kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibadallah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memang di dalam penciptaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang terakhir. Beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin. Tetapi yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahayanya Nabi Muhammad. Alam semesta ini tercipta karena Nabi Muhammad. Bulan bisa menjadi terang karena nurnya Nabi Muhammad. Matahari bisa menjadi terang karena nurnya Nabi Muhammad. Bintang-bintang menjadi indah karena nurnya Nabi Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala titipkan nurnya Nabi Muhammad sebelum Allah menciptakan zatnya Nabi Muhammad, sebelum melahirkan Nabi Muhammad di dalam sulbinya para anbiya wal mursalin. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau
terlahir di muka bumi ini, alam semesta menjadi terang benderang. Wulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zaman tabassumu wa thana'u. Ketika lahir Nabi Muhammad, alam semesta menjadi bercahaya. Semua yang ada di alam semesta ini bergembira, senang semuanya. Tapi ada satu makhluk Allah yang ketika Rasulullah lahir ini nangis sejadi-jadinya.